Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya dan di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan yaitu Outline Extreme Absolute. Jadi Extreme Absolute, jika S merupakan domain dari fungsi f, maka f dalam kurung x0 disebut nilai maksimum absolut atau nilai maksimum dari fungsi f pada S jika f x0 lebih besar dari fx untuk setiap x dalam domain S. F x0 disebut nilai minimum absolut atau nilai minimum dari fungsi f pada S jika f x0 lebih kecil dari fx untuk setiap x dalam domain S. Fx0 disebut nilai ekstrim absolut atau nilai ekstrim dari fungsi f pada S jika fx0 adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Fungsi yang akan dimaksimum atau minimumkan disebut fungsi objektif. Contohnya ada di bawah sini ya. Yang selanjutnya ada teorema nilai ekstrim. Pertama, jika fungsi f kontinu pada interval tertutup a, b, maka f mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval a, b. Jika suatu fungsi mempunyai nilai ekstrim maksimum atau minimum pada interval terbuka a, b, maka nilai ekstrim terjadi di titik kritis selain titik ujung interval. Teorema titik kritis. Jika f didefinisikan berada dalam interval I yang memuat titik x0, jika x0 adalah nilai ekstrim, maka x0 adalah suatu titik kritis, yakni x0 adalah salah satu A titik ujung dari I, B titik stasioner dari f di mana f turunan pertama x0 sama dengan 0, C titik singular dari f di mana f turunan pertama x0 tidak ada. Langkah-langkah mendapat nilai ekstrim. 1. Tentukan titik kritis f dalam selang tertutup a, b. Yang kedua, evaluasi f di setiap titik kritis dan di titik ujung a dan b. Yang ketiga, nilai terbesar pada lingkaran kedua adalah nilai maksimum f pada selang tertutup a, b dan nilai terkecil adalah nilai minimumnya. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada interval min 1/2, 2. Mencari titik kritis A, titik ujung interval yaitu min 1/2 dan 2. B, titik stasioner. Cari turunan pertama dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 yaitu f turunan pertama x sama dengan min 2 dikali 3x pangkat 2 ditambah 3 dikali 2x. Jadi f turunan pertama x sama dengan min 6x pangkat 2 ditambah 6x. Jika f turunan pertama x sama dengan 0, maka min 6x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Jadi min 6x pemfaktorannya min 6x, x min 1 sama dengan 0, sehingga min 3x sama dengan 0, atau x dikurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 0, atau x sama dengan 1. Titik singular. Tidak terdapat titik singular dalam soal ini. Evaluasi titik. X min 1/2 fx1 0, fx-nya 0, 1 fx-nya 1, x2 fx dapat di min 4. Jadi nilai maksimumnya adalah 1, didapatkan ketika x sama dengan min 1/2 atau x sama dengan 1, serta nilai minimumnya adalah min 4 didapatkan ketika x sama dengan 2. Baik, itu saja penjelasan dari Outline Extreme Absolute.
Dan kita lanjutkan pada outline yang selanjutnya, yaitu aplikasi masalah maksimum dan minimum. Klasifikasi masalah optimasi. Aplikasi masalah-masalah optimasi yang dibahas dalam subbab ini dikelompokkan ke dalam dua kategori. Satu, masalah-masalah yang tereduksi menjadi maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu pada tertutup berhingga. Yang kedua, masalah-masalah yang tereduksi menjadi maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu pada interval tak berhingga atau interval berhingga yang tidak tertutup, yaitu terbuka atau setengah tertutup. Aplikasi masalah maksimum dan minimum 1. Langkah-langkah prosedur berikut yang dapat dipakai untuk menyelesaikan beberapa aplikasi masalah maksimum dan minimum. Yang pertama, buatlah gambar yang sesuai dan berikan nama dari sifat-sifat yang terkait dengan permasalahan. 2. Tentukan sebuah rumusan yang memenuhi untuk dimaksimumkan atau diminimumkan. Ketiga, gunakan syarat-syarat yang ada untuk mengeliminasi peubah, kemudian tuliskan rumusan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan sebagai fungsi satu peubah. Aplikasi masalah maksimum dan minimum. Yang keempat, tentukan interval dari nilai-nilai yang mungkin untuk peubah tersebut berdasarkan pembatasan fisik masalah. Yang kelima, jika mungkin gunakan cara-cara dari subbab terdahulu untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum. A. Masalah-masalah yang terkait dengan interval tertutup berhingga. Contoh, tentukan ukuran dari 4 persegi panjang yang mempunyai keliling 100 meter agar luasnya sebesar mungkin. Penyelesaian X sama dengan panjang 4 persegi panjang dalam meter, Y sama dengan lebar 4 persegi panjang dalam meter, L merupakan luas 4 persegi panjang dalam meter kuadrat. Maka L sama dengan X dikali Y. Karena keliling persegi panjang 100 meter, maka peubah X dan Y dapat dinyatakan sebagai berikut. 2X plus 2Y sama dengan 100. Hasilnya X plus Y sama dengan 50. Kenapa bisa hasilnya X dan ditambah Y? Karena 2X plus 2Y sama dengan 100 itu dibagi 2. Jadi hasilnya adalah X ditambah Y sama dengan 50. Y sama dengan 50 min X. Karena X-nya dipindah ruas menjadi negatif. Selanjutnya, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Yang dimaksud persamaan 2 dan persamaan 1 adalah yang ini. Jadi, L sama dengan XY, L sama dengan X, 50 min X sama dengan 50X dikurang X kuadrat. Karena X merupakan panjang yang tidak negatif, dan karena jumlah dua sisi yang panjangnya X tidak dapat melebihi total keliling 100 meter, peubah X harus memenuhi 0 kecil dari X kecil dari 50. Dari persamaan 3 diperoleh turunan pertama dari Lx adalah dl per dx sama dengan 50 dikurang 2x. Jika dl per dx sama dengan 0, maka 50 min 2x sama dengan 0, 2x sama dengan 50, 50 dipindah ruas, lalu x sama dengan 25. Didapat 25 dari 2-nya dipindah, maka dijadikan pembagi. Jadi maksimum terjadi di salah satu titik X sama dengan 0, X sama dengan 25, dan X sama dengan 50. Dari tabel dapat dilihat bahwa luas maksimum 625 meter persegi terjadi di X sama dengan 25, sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 50 min X sama dengan 50 dikurang 25 sama dengan 25.
Jadi, 4 persegi panjang dengan keliling 100 meter dan luas terbesar adalah bujur sangkar dengan panjang sisanya 25 meter. Selanjutnya ada B, masalah-masalah yang terkait dengan interval yang tidak berhingga atau berhingga yang tidak tertutup. Contohnya, contoh soal kita langsung ambil. Kaleng tertutup dapat diisi 1 liter atau 1000 cm kubik cairan. Berapa tinggi dan jari-jari yang dipilih untuk meminimumkan banyaknya bahan yang diperlukan untuk pembuatannya? Penyelesaian, H sama dengan tinggi kaleng dalam cm, R sama dengan jari-jari kaleng dalam cm, S sama dengan luas permukaan kaleng dalam cm kubik. Rumus luas permukaan kaleng. Menggunakan rumus S sama dengan 2pi R kuadrat plus 2pi RH. Eliminasi salah satu peubah di atas sehingga S akan dinyatakan sebagai fungsi satu peubah karena isi kaleng 100 cm kubik dengan rumus V sama dengan pi R kuadrat H. Untuk isi tabung diperoleh 1000 sama dengan pi R 2H, H sama dengan 100 per pi R kuadrat. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 diperoleh S sama dengan 2 pi R kuadrat plus 2000 per R. Catatan, R adalah jari-jari sehingga harus bernilai positif. Dengan menentukan nilai R pada selang terbuka 0, plus tak hingga yang menyebabkan persamaan 3 minimum. Karena S fungsi kontinu dari R, maka 0, plus tak hingga dengan lim R menuju 0 positif 2 pi R kuadrat plus 2000 per R sama dengan plus tak hingga, dan lim R menuju plus tak hingga 2 pi R kuadrat ditambah 200 per R sama dengan plus tak hingga. Sehingga persamaan 3 mempunyai minimum bukan maksimum pada 0, plus tak hingga. Nilai minimum harus terjadi di titik kritis dengan menghitung turunan pertamanya. Rumusnya ds per dr sama dengan 4 pi R dikurang 2000 per R kuadrat. Jika ds per dr sama dengan 0, diperoleh 4 pi R dikurang 2000 per R kuadrat sama dengan 0, atau R sama dengan 10 per akar 3 2pi. Karena R sama dengan 10 per akar 3 2pi, satu-satunya titik kritis pada interval selang terbuka 0, plus tak hingga, nilai R menghasilkan nilai minimum S, sehingga jika nilai R disubstitusikan pada persamaan 2 didapatkan H 1000 per pi 10 per akar 3 2pi 2 sama dengan 20 per akar 3 2pi sama dengan 2pi. Aplikasi masalah maksimum dan minimum. Aplikasi untuk ekonomi. 3 fungsi penting dalam ekonomi adalah yang pertama CX sama dengan total biaya produksi X unit untuk produk selama periode waktu tertentu. Yang kedua RX sama dengan total hasil penjualan X unit produk selama periode waktu tertentu. Yang ketiga PX sama dengan total keuntungan penjualan X unit selama periode waktu tertentu. Rumus untuk mencari total keuntungan penjualan yaitu PX sama dengan RX dikurang CX. Total biaya CX untuk produksi X unit dapat dinyatakan sebagai penjumlahan. CX sama dengan A plus MX. Dengan A konstanta disebut overhead dan MX adalah fungsi biaya pembuatan. Biaya pembuatan MX tergantung pada jumlah item pembuatan, biaya material dan buruh. Ini menunjukkan dalam ilmu ekonomi penyederhanaan asumsi yang tepat MX dapat dinyatakan dalam bentuk
mx sama dengan bx plus cx kuadrat, dengan b dan c konstanta sehingga cx sama dengan a plus bx plus cx kuadrat. Jika perusahaan dapat menjual semua item dengan P rupiah per biji, maka total pendapatan menjadi Rx sama dengan Px. Dengan total keuntungan menjadi Px sama dengan total penghasilan dikurang total biaya, sama dengan atau Rx dikurang Cx. Jadi Px sama dengan Px dikurang A plus Bx plus Cx kuadrat 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari I. Contoh soalnya yaitu penisilin berbentuk cair dibuat oleh perusahaan farmasi dan dijual borongan dengan harga 200 per unit. Jika total biaya produksi untuk X unit adalah Cx sama dengan 5 juta ditambah 80X ditambah 0,003X kuadrat. Dan jika kapasitas produksi terbesar dari perusahaan 30.000 unit dalam waktu tertentu, berapa banyak unit-unit penisilin harus dibuat dan dijual agar memperoleh keuntungan maksimum? Penyelesaian. Penyelesaian total penghasilan untuk penjualan X unit adalah Rx sama dengan 200X keuntungan Px pada X unit menjadi Px sama dengan Rx dikurang Cx sama dengan 200X dikurang 5 juta ditambah 80X ditambah 0,003X kuadrat. Karena kapasitas produksi terbesar 30.000 unit, berarti X harus terdapat pada interval 0,30000. Turunan pertama dari Px, dP per dx sama dengan 200 dikurang 0 dikurang dalam kurung 0 ditambah 80 ditambah 0,003 dalam kurung atau dikali 2x sama dengan 200 dikurang 80 ditambah 0,006x sama dengan 120 dikurang 0,006x. Jika dP per dx 0, maka 120 dikurang 0,006x sama dengan 0. Jadi min 0,006x sama dengan min 120. X sama dengan min 120 dibagi min 0,006. X sama dengan 20.000. Karena titik kritis ini terdapat pada interval 0,30.000, keuntungan maksimum harus terjadi di salah satu titik X sama dengan 0, X sama dengan 20.000 atau X sama dengan 30.000. Jadi pada kolom X dan Px kita mendapati 0. Untuk Px nya dia min 500.000, untuk X 20.000 dia untuk Px nya 700.000, lalu X di 30.000 Px nya 400.000. Jadi keuntungan maksimum P sama dengan 700.000 terjadi pada saat X sama dengan 20.000 unit. Outline selanjutnya yaitu teorema Rolle dan teorema nilai rata-rata. Teorema Rolle diasumsikan F terdiferensial pada A, B dan kontinu pada selang tertutup A, B. Jika FA sama dengan FB sama dengan 0, maka terdapatlah sedikitnya satu titik C dalam selang terbuka A, B di mana F turunan pertama C sama dengan 0. Teorema nilai rata-rata. Jika F dapat diturunkan pada selang terbuka A, B dan kontinu pada selang tertutup A, B, maka terdapat sedikitnya satu titik C dalam selang terbuka A, B sehingga F turunan pertama sama dengan FB dikurang FA per B dikurang A.
Contoh, diberikan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1, ditunjukkan bahwa f memenuhi hipotesa teorema nilai rata-rata pada interval 1,2 dan tentukan semua nilai c pada interval yang titik ekstrimnya dijamin oleh teorema. Penyelesaian karena polinomial, maka f kontinu dan terdiferensial di mana interval. Oleh karena itu, f kontinu pada 1,2 dan terdiferensial pada selang terbuka 1,2. Sehingga hipotesa teorema nilai rata-rata dipenuhi oleh A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. FA sama dengan F1 sama dengan 2. FB sama dengan F2 sama dengan 9. F turunan pertama X sama dengan 3X kuadrat. F turunan pertama C sama dengan 3C kuadrat. Sehingga dapat teorema rata-rata F turunan pertama C sama dengan FB dikurang FA per B min A. C 3C kuadrat sama dengan 9 dikurang 2 dibagi 2 dikurang 1. 3C kuadrat sama dengan 7. Sehingga didapatkan C sama dengan akar 7/3 atau C sama dengan min akar 7/3. Karena C sama dengan akar 7/3 berada dalam interval 1,2, maka C sama dengan akar 7/3 adalah bilangan yang eksistensinya dijamin oleh teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata. Diberikan fungsi kontinu f pada selang tertutup a, b dan terdiferensial pada interval terbuka a, b a. Jika f turunan pertama x besar dari 0 untuk setiap x pada a, b, maka f naik pada selang tertutup a, b. Jika f turunan pertama x kecil dari 0 untuk setiap x pada interval terbuka a, b, maka f turun pada selang pada atau interval tertutup a, b. Jika f turunan pertama x sama dengan 0 untuk setiap x pada interval terbuka a, b, maka f konstan pada interval tertutup a, b. Teorema, jika f dan g kontinu pada interval tertutup a, b, dan jika f turunan pertama x sama dengan g turunan pertama x untuk semua x dalam interval terbuka a, b, maka f dan g dibedakan oleh konstanta pada interval tertutup a, b. Artinya terdapat konstanta k sedemikian sehingga fx dikurang gx sama dengan k untuk semua x dalam interval tertutup a, b. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.